Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakob Jordan Nur Rahman, NIM A710180135. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Desfajriyati, NIM A710180134. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, NIM A710180137. Perkenalkan, nama saya Novandaru Ajit Nivandra di Fortuna, NIM A710180140. Perkenalkan, nama saya Asmi Rahmatullah, NIM A710180144. Di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang keamanan sistem operasi. Tanpa berlama-lama, kita masuk aja ke videonya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang operating system hardening. Langkah kritis yang pertama dalam mengamankan sebuah sistem yaitu pengamanan dasar dari operating systemnya. Langkah dasar yang harus ditempuh yang pertama yaitu install operating systemnya. Kemudian konfigurasi operating system untuk pencukupan alamat keamanan yang sudah teridentifikasi yang membutuhkan sistem sebagai berikut. Menghapus semua servis yang tidak perlu, aplikasi dan protokol. Kemudian mengkonfigurasi user, grup dan perizinan. Lalu konfigurasi sumber kontrolnya. Lalu install dan konfigurasi tambahan security control seperti antivirus, host-based firewall dan intrusi deteksi sistem atau IDS. Kemudian uji keamanan dari basis operating system untuk memastikan bahwa langkah yang diambil itu telah cukup dan alamat tersebut merupakan kebutuhan dari keamanan yang dibutuhkan. Pengaturan awal dan pemasangannya yakni sebagai berikut. Yang pertama, sistem keamanan diawali dengan penginstalan dari sistem operasi. Kemudian idealnya sistem baru seharusnya dibangun dari sebuah jaringan yang terlindungi. Proses instalasi dan pemasangan yang lengkap sebaiknya terjadi sebelum sistem dikerahkan untuk sebuah lokasi yang dituju. Pengaturan awal sebaiknya menginstal keperluan seminimal mungkin, hanya untuk sistem yang diinginkan dan dibutuhkan. Kemudian, buat keseluruhan proses harus diamankan juga. Integritas dan sumber dari tambahan device lain harus tervalidasi dengan benar. Kritis bahwa sebuah sistem yang disimpan secara up-to-date dengan semua critical security yang terinstal dengan baik. Yang terakhir, sebaiknya validasi semua instalasi sistem uji sebelum menyebarkannya sebagai barang produksi. Oke, yang selanjutnya yaitu menghapus protokol aplikasi layanan yang tidak perlu. Di sini ada 3 penjelasan, yaitu jika sedikit paket perangkat lunak yang tersedia, maka untuk menjalankannya resiko pada proses tersebut akan berkurang. Nah, yang selanjutnya yaitu merencanakan sistem harus diidentifikasi terlebih dahulu apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk sistem tertentu. Yang ketiga yaitu saat melakukan penginstalan awal, default yang disediakan tidak boleh digunakan. Nah, yang dalam default ini tersendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu konfigurasi default, yaitu yang diatur untuk yaitu untuk memaksimalkan kemudahan pengguna dan fungsionalitas daripada keamanan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu jika paket tambahan diperlukan, nanti mereka dapat diinstal saat diperlukan. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu konfigurasi pengguna, grup, dan autentikasi. Tidak semua pengguna dengan akses ke sistem akan memiliki akses yang sama ke semua data dan sumber daya di sistem itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu hak istimewa yang lebih tinggi harus dibatasi hanya untuk menggunakan apa yang dibutuhkannya dan kemudian hanya ketika mereka diperlukan untuk melakukan tugasnya. Dalam sistem perencanaan proses sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal,
Yang pertama yaitu kategori pengguna di sistem, hak istimewa yang mereka miliki, jenis informasi yang dapat mereka akses, dan yang terakhir bagaimana dan di mana mereka didefinisikan dan diautentikasikan. Pada akun, default yang disertakan sebagai bagian dari instalasi sistem harus diamankan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu konfigurasi kontrol sumber daya, yaitu pengguna dan kelompok didefinisikan sesuai dengan izin dapat menjadi set yang ada pada data dan sumber daya. Kemudian banyak dari security hardening menyediakan daftar panduan untuk perubahan yang direkomendasikan untuk konfigurasi default access. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai install kontrol keamanan tambahan. Keamanan di masa yang akan datang mungkin dapat melalui penginstalan dan konfigurasi beberapa alat keamanan tambahan seperti antivirus software, host-based firewalls, ADS atau APS software, kemudian ada aplikasi daftar putih. Kemudian untuk uji keamanan sistem, langkah terakhir dari proses mengamankan dasar sistem operasi yaitu pengujian keamanan dengan tujuan yang pertama yaitu memastikan langkah keamanan konfigurasi yang sebelumnya telah terimplementasikan dengan benar. Kemudian mengidentifikasi kemungkinan kerentanan yang lain. Yang kedua yaitu ditandai yang termasuk dalam panduan security hardening. Yang ketiga dalam uji keamanan sistem yaitu terdapat program yang secara khusus dirancang untuk ini. Yang pertama yaitu memberi ulasan sebuah sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi dasar dari syarat keamanan. Yang kedua yaitu scan untuk mengetahui kerentanan dan praktek konfigurasi yang gagal. Untuk yang kelima dalam uji keamanan sistem yaitu sebaiknya telah dengan sesuai mengikuti initial hardening dari sistem. Terus yang terakhir yaitu ulang secara berkala untuk memelihara proses keamanan. Yang berikutnya adalah data backup and archive. Melakukan pencadangan data secara teratur merupakan kontrol penting yang membantu menjaga integritas sistem dan data pengguna, di mana hal ini mungkin menjadi persyaratan hukum atau operasional untuk sebuah penyimpanan. Data backup sendiri merupakan sebuah proses membuat salinan data secara berkala. Kemudian, untuk archive merupakan proses penyimpanan salinan data dalam jangka waktu yang lama untuk memenuhi persyaratan hukum dan operasional untuk mengakses data sebelumnya. Kebutuhan dan kebijakan yang berkaitan dengan pencadangan dan arsip harus ditentukan selama tahap perencanaan sistem. Data-data tersebut dapat disimpan secara online ataupun offline. Data tersebut juga dapat disimpan secara lokal ataupun dapat diunggah ke situs jarak jauh. Trade-off mencakup kemudahan implementasi dan biaya melawan keamanan dan ketahanan lebih besar terhadap ancaman yang berbeda. Selanjutnya, keamanan pemeliharaan. Proses dari pemeliharaan keamanan adalah kontinu. Keamanan pemeliharaan termasuk 1. Pemantauan dan menganalisa penebangan informasi. Yang kedua, pertunjukan reguler backup. Yang ketiga, memulihkan dari keamanan kompromi. Yang keempat, secara teratur pengujian sistem keamanan. Yang kelima, menggunakan sesuai perangkat lunak pemeliharaan proses untuk tambalan dan memperbarui semua kritis perangkat lunak. Dan untuk monitor dan merevisi konfigurasi sebagai yang dibutuhkan. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami terkait dengan operating system security. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.